Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lana Diansyah. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan transaksi yang sebelumnya, yakni sekarang transaksi dari modul PT Karya Mandiri Sejahtera, yaitu yang ke-25 sampai ke-33. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk kepada transaksi yang ke-25. Transaksi yang ke-25 itu mengenai pembelian secara kredit, yaitu pada supplier PT Tech Indonesia dengan invoice sebagai berikut, dan barang yang dibelinya itu untuk T01 12 unit dengan harga sebagai berikut. Kita langsung saja masuk kepada mayopnya, kita pilih menu purchase, selanjutnya enter purchase, dan berikutnya kita masukkan di bagian ini dulu, yaitu ada pilihan, yaitu kita pilih saja yang bill. Selanjutnya kita pilih suppliernya. Untuk suppliernya yaitu PT Tech Indonesia, dan berikutnya baru kita new supplier. Baik, langsung kita di bagian term information ini, karena penjualan kredit sudah sesuai apa yang kita masukkan. Selanjutnya di tax inclusive kita kosongkan saja karena ini di luar pajak. Berikutnya baru kita masukkan nomor invoice dan tanggal invoice-nya. Kita lihat di modul, yaitu tanggal 1/12/12/09, nomor invoice-nya tanggalnya tanggal 27 bulan 12 2009. Oke, langsung kita masukkan saja ke mayopnya, yaitu tanggalnya nomor invoice-nya 112 12/09. Berikutnya tanggal invoice-nya yaitu tanggal 27 Desember 2009. Berikutnya baru di sini kita masukkan jumlah barangnya yang dibeli itu berapa unit atau berapa piece. Kita lihat jumlah barangnya untuk T01 yaitu 12 unit dengan harga sebagai berikut. Oke, langsung kita masukkan di sini isi 12, lalu kita pilih yang T01 Toshiba Satellite, baru kita news item. Selanjutnya kita tab lagi, dan untuk price dan totalnya akan secara otomatis terisi. Langsung kita lihat saja pada bagian total amount. Total amountnya itu Rp121.770.000, dan sama halnya dengan balance dunia yaitu Rp121.770.000. Nah, pada tahap ini total amount dan balance dunia harus sama karena penjualan secara kredit. Oke, kita langsung saja lihat di jurnalnya. Kita klik CTRLR, berikut jurnalnya. Selanjutnya jika dirasa sudah benar jurnalnya, kita oke saja. Kita masuk kepada transaksi yang berikutnya, kita record, kita cancel. Oke, langsung kita masuk kepada transaksi yang ke-26. Kita bisa langsung saja lihat transaksi yang ke-26 itu mengenai apa. Kita lihat lagi di modul, kita scroll ke bawah. Kita bisa lihat transaksi yang ke-26 itu purchase return atau retur pembelian yang sebelumnya dari PT Tech Indonesia, yang mana invoice sebelumnya bisa dilihat yaitu tanggal 27 bulan 12 2009 dengan nomor invoice sebagai berikut. Kita bisa lihat dulu pada transaksi yang sebelumnya PT Tech Indonesia ini membeli 12 unit T01 dengan harga berikut. Invoice-nya juga bisa dilihat sama. Setelah itu kita lihat barang yang dikembalikannya itu sejumlah 2 unit dengan price sebagai berikut.
baru kita langsung saja masuk kepada mayopnya. Kita pilih yang purchase, baru kita enter purchase. Berikutnya pada bagian ini kita bisa pilih lagi, ada pilihan, kita pilih saja yang bill. Berikutnya kita isi suppliernya. Suppliernya itu PT Tech Indonesia. Berikutnya baru kita new supplier. Oke, sebelumnya di terms informationnya sama halnya, karena ini penjualan kredit sudah benar. Di tax inclusive-nya kosongkan saja. Selanjutnya baru kita masuk ke nomor invoice dan tanggal invoice-nya. Kita bisa cek lagi di modul, yaitu 057/2009 nomor invoice-nya dan tanggal 29 Desember 2009. Oke, kita masukkan nomor invoice-nya 05709 tanggal 29 bulan Desember 2009. Oke, baru kita di sini masukkan jumlah barang yang dikembalikannya itu berapa unit. Kita bisa lihat lagi di modul memperjelas, yaitu T01 sejumlah 2 unit. Baru kita masukkan di sini. Berhubung ini barang pengembalian, berarti kita kasih min. Kita jadi di min 2 isinya. Baru kita tab, kita pilih yang T01, baru kita news item. Kita tab kembali di sini. Nah, untuk price dan totalnya akan terisi secara otomatis dan akan langsung mempengaruhi total amount. Total amount-nya itu sejumlah 20.295 juta rupiah, sama halnya dengan balance dunia. Dan pada tahap ini sudah sesuai. Untuk pay today nya dikosongkan saja karena kredit. Nah, kita baru CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Jika dirasa sudah benar, baru kita langsung saja oke. Baru kita record dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk kepada register, yaitu di menu register. Nah, di sini di returns and debits sudah ada. Kita pilih yang bawah saja, yang tanggal 29. Selanjutnya kita baru di bagian ini kita pilih yang apply to purchase, jangan pilih yang receive refund. Kita klik saja apply to purchase, baru kita masukkan lagi nomor invoice dan tanggal invoice-nya. Kita bisa cek lagi dulu, yaitu 057 tanggal 05709 tanggal 29 Desember 2009. Baru kita masukkan di amount applied, kita isi saja, yaitu akan terisi secara otomatis dan kita baru enter. Nah, setelah itu akan langsung mempengaruhi out of balance-nya, yang mana out of balance-nya sudah 0. Berarti apa yang kita input ini sudah sesuai, sudah benar. Kita langsung saja record kembali, close, kita masuk kepada cancel, masuk kepada transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi yang ke-27. Bisa kita lihat bersama transaksi yang ke-27 itu mengenai apa. Kita cek lagi di modul, kita scroll ke bawah, yaitu mengenai pencairan pinjaman jangka waktu 3 tahun dengan total 500 juta dan invoice sebagai berikut. Kita langsung saja masuk kepada mayopnya, kita pilih banking, baru kita pilih yang receive money. Selanjutnya untuk deposit to account, di sini kita bisa nyesuaiin dulu, yaitu pilih cash di bank. Selanjutnya baru kita news account. Dan untuk bagian tax inclusive kita kosongkan saja seperti biasanya. Baru kita isi
nomor invoice dan tanggal invoice-nya. Bisa kita cek lagi di jurnal atau di modulnya, yaitu tanggal dengan invoice 02709 tanggal 29 Desember 2009. Kita isikan 02709 tanggal 29 Desember 2009. Baru kita di sini memasukkan dulu memonya atau deskripsinya, yaitu untuk apa digunakan. Kita isi yaitu untuk pencairan pinjaman bank. Berikutnya baru kita masukkan amount reserve-nya, yaitu sejumlah 500 juta rupiah. Baru di sini kita pilih akunnya untuk mencocokkannya, yaitu untuk kita scroll dulu ke atas, yaitu yang stakeholder borrowing, baru kita use account. Nah, untuk amount akan terisi secara otomatis dan akan langsung mempengaruhi yang namanya out of balance. Di sini langsung 0, berarti apa yang kita telah input sudah sesuai, sudah benar. Kita klik saja CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Di sini jurnalnya sebagai berikut. Jika dirasa sudah benar, kita langsung saja masuk kepada transaksi berikutnya. Kita oke, baru kita record. Setelah itu baru kita cancel dan kita masuk kepada transaksi yang ke 28. Bisa kita cek yaitu mengenai apa. Kita lihat lagi ke modul, kita scroll ke bawah, yaitu transaksi yang ke-28 itu mengenai setoran dari kas di tangan untuk rekening Bank Mandiri sejumlah 15 juta rupiah dengan invoice-nya sebagai berikut. Kita langsung saja masuk kepada mayupnya, kita klik banking, menu banking, pilih spend money. Berikutnya pada pay from account kita bisa sesuaikan dulu, yaitu kita pilih yang kas di tangan. Selanjutnya baru kita use account. Berikutnya pada bagian tax inclusive seperti biasanya kita kosongkan saja. Kita langsung masukkan nomor invoice, tanggal invoice dan total amount-nya. Kita bisa cek lagi di modulnya, yaitu untuk nomor invoice-nya 43909 tanggal 29 Desember 2009, total amount-nya 15 juta. Oke, kita masukkan yaitu nomor invoice-nya 43909 tanggal 29 Desember 2009, total amount-nya 15 juta rupiah. Berikutnya baru kita masukkan memonya, yaitu untuk apa, yaitu untuk setoran kas di tangan untuk Bank Mandiri. Baru selanjutnya kita pilih akun, kita mencocokkan akunnya, itu kita pilih, kita klik dulu, kita scroll ke atas. Akunnya itu kas di bank untuk akunnya. Selanjutnya baru kita use account. Nah, langsung akan mempengaruhi amount dan terisi secara otomatis. Dan untuk out of balance-nya juga 0. Berarti apa yang telah kita input ini sudah benar. Kita bisa klik CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Di sini yaitu kas di tangan melakukan kredit dan kas di bank debit.
Jika dirasa sudah benar, untuk jurnalnya kita oke saja. Kita masuk kepada, kita record dulu, kita cancel, kita masuk kepada transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi yang ke-29. Kita bisa lihat lagi di modulnya mengenai apa. Kita scroll ke bawah, yaitu mengenai transaksi pembelian 10 pak tinta, 20 rem kertas, dan 4 dus CDRW dengan total Rp4.074.840. Kita langsung saja masukkan ke MyObnya, kita pilih menu banking. Selanjutnya kita pilih yang spend money. Di sini di pay from account kita sesuaikan dulu. Kita pilih akunnya yaitu kas di tangan. Selanjutnya baru kita use account. Berikutnya di bagian tax inclusive sama kita kosongkan saja. Berikutnya kita masuk di nomor invoice, tanggal invoice atau tanggal transaksi, dan amountnya. Kita lihat lagi di modul, yaitu nomornya 24309 tanggal 29 Desember 2009 dengan total amount Rp4.074.840. Kita masukkan nomor invoice-nya 24309 tanggal 29 Desember 2009 dengan total amount-nya yakni Rp4.074.840. Selanjutnya kita masukkan di memonya itu untuk apa, yaitu untuk deskripsinya untuk pembelian 10 pak tinta, 20 rem kertas, dan 4 dus CDRW. Selanjutnya kita sesuaikan akunnya. Kita pilih scroll ke bawah, scroll ke atas, kita pilih yang perlengkapan. Selanjutnya baru kita use account dan akan langsung terisi amountnya dan akan mempengaruhi langsung untuk out of balance-nya yang mana langsung 0. Berarti apa yang telah kita input sudah benar. Berikutnya kita lihat saja di jurnalnya, kita klik CTRLR, berikut jurnalnya yaitu kas di tangan melakukan kredit dan untuk perlengkapan debit. Jika dirasa sudah benar, kita langsung saja masuk kepada transaksi yang berikutnya. Kita oke, kita record, kita cancel, kita masuk kepada transaksi yang ke 30. Kita cek lagi di modul, scroll ke bawah, transaksi yang ke 30 itu mengenai penjualan secara kredit dengan customer PT TT Cemika, yaitu membeli T3 dengan 8 unit, T4 20 unit dengan harga sebagai berikut. Bisa dilihat, kita langsung saja masuk kepada MyOb. Kita pilih sales, selanjutnya enter sales. Selanjutnya kita masukkan customernya, yaitu customernya PT TT Cemika. Baru kita use customer. Baru karena penjualan kredit di terms information-nya sudah benar dan di bagian tax inclusive kita kosongkan saja seperti biasa karena di luar pajak. Baru kita masuk pada
nomor invoice dan tanggal transaksi. Kita dicek lagi, yaitu invoice-nya 22709 tanggal 29 Desember 2009. Selanjutnya kita masuk lagi ke Mayop. Kita isi di sini nomor invoice-nya 22709 tanggal 29 Desember 2009. Selanjutnya di sini kita baru masukkan jumlah barangnya. Kita bisa cek lagi, yaitu barangnya apa saja. Barangnya itu yang pertama untuk T03 sejumlah 8 unit dengan harga sebagai berikut, dan T4 20 unit dengan harga sebagai berikut. Kita masukkan, yaitu untuk T3 dulu terlebih dahulu. Kita isi 8 unit, baru kita tab, yaitu yang pertama untuk T03 Toshiba Tecra. Selanjutnya baru kita news item. Selanjutnya kita tab lagi, dan untuk price dan totalnya akan terisi secara otomatis. Baru kita masukkan barang yang keduanya, jumlahnya itu 20 unit atau 20 piece. Kita pilih yang T04 Toshiba Cosmio. Selanjutnya baru kita news item, kita tab kembali, dan untuk price dan totalnya akan terisi secara otomatis. Dan di sini bisa kita lihat di total amount-nya itu sejumlah Rp973.256.240. Sama halnya dengan balance due-nya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk pay today-nya kita kosongkan saja karena di sini penjualan secara kredit. Jika dirasa sudah benar, kita CTRL-R untuk melihat rekap jurnalnya sebagai berikut. Jika dirasa sudah benar juga, kita klik OK saja. Selanjutnya baru kita record, kita cancel. Kita masuk kepada transaksi yang ke-31, yaitu kita cek lagi saja di modulnya. Kita lihat mengenai apa transaksi yang 31. Kita scroll ke bawah, yaitu mengenai purchase return atau retur penjualan, yaitu dari PT Cemika, dari customer PT Cemika, yaitu dengan invoice yang sebelumnya tanggal 29 Desember. Kita cek lagi pada bukti transaksi yang keberapa transaksi itu terjadi, yaitu pada bukti transaksi yang ke-30, yang mana PT customer PT Cemika dengan invoice sebagai berikut. Sebelumnya membeli T3 8 unit dan T04 20 unit. Dan untuk barang pengembaliannya itu T04 sejumlah 2 unit dengan harga sebagai berikut. Kita langsung saja masuk kepada Mayopnya. Kita pilih yang menu sales. Berikutnya kita yang pilih enter sales, dan kita masukkan customernya, yaitu PT Cemika. Baru kita news customer. Dan untuk terms information-nya sudah benar karena sebelumnya melakukan pembelian kredit. Nah, dan untuk tax inclusive-nya kita kosongkan saja seperti biasanya. Kita masuk kepada nomor invoice dan tanggal transaksinya. Oke, kita masuk lagi, kita lihat, yaitu nomor invoice-nya NT009 tanggal 30 Desember 2009. Kita isi NT009, tanggalnya tanggal 30 Desember 2009. Selanjutnya pada bagian ini kita masukkan jumlah barang yang dikembalikannya, yaitu untuk T4 sejumlah 2 unit dengan harga sebagai berikut. Langsung kita masuk lagi, kita isikan di sini. Karena ini berhubung barang pengembalian, kita kasih min,
yaitu min 2 barang yang dikembalikannya. Kita isi min 2, baru kita tab, nah kita pilih yang T04 Toshiba Cosmio, langsung kita news item, kita klik tab kembali, dan untuk price dan totalnya akan terisi secara otomatis, dan bisa kita lihat di mana total amountnya itu sejumlah Rp79.718.100, sama halnya dengan balance due-nya. Dan untuk pay today nya kita kosongkan saja karena penjualan kredit. Nah, selanjutnya jika dirasa sudah benar, kita klik CTRL-R untuk melihat jurnalnya, rekap jurnalnya, transaksinya sebagai berikut. Dan jika benar, kita langsung saja oke. Kita selanjutnya record. Selanjutnya kita meregister. Kita klik menu register. Dan kita di sini masukkan dulu tanggal transaksinya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember 2009. Nah, kita di returns and creditors yang akan muncul secara langsung, yaitu transaksi sebelumnya dari PT TT Chemical. Selanjutnya kita meregister, kita pilih yang menu yang apply to sell, ini yang di bawah. Kita jangan pilih yang pay refund, kita pilih menu yang apply to sell, kita klik saja. Selanjutnya kita di sini pada bagian ini masukkan lagi yaitu nomor invoice dan tanggal invoice-nya. Kita masukkan nomor invoice-nya NT009, tanggalnya tanggal 30 Desember 2009. Selanjutnya kita isi pada bagian upload amount applied. Di sini kita klik dan akan secara otomatis terisi dan langsung mempengaruhi out of balance-nya. Berarti ini kita sudah benar melakukan atau menginputnya. Jika dirasa sudah benar, kita klik jurnalnya, kita klik CTRL-R untuk melihat jurnalnya sebagai berikut. Jika sudah benar, baru kita oke kembali, kita baru merecord. Setelah itu kita close, kita cancel, kita masuk kepada bukti transaksi yang ke 32. Bisa kita lihat lagi di modulnya, bukti transaksi yang ke-32 itu mengenai apa? Kita lihat yaitu mengenai menerima pelunasan penjualan dengan total yaitu Rp751.088.110 dengan nomor invoice sebagai berikut dan tanggal 30 Desember 2009. Kita masukkan di mayobnya, kita pilih yang menu sales. Selanjutnya kita receive payment. Berikutnya di deposit to account, kita pilih kas di bank saja. Kita pilih nama customernya Pusdiklat Perindag, baru kita masukkan nomor invoice dan tanggal transaksi, yaitu invoice-nya sebagai berikut 43609 tanggal 30 Desember 2009. Kita masuk lagi, kita isi invoice-nya itu 43609 tanggal 30 Desember 2009. Selanjutnya kita isi memonya untuk apa? Yaitu untuk pelunasan penjualan atau pelunasan piutang. Baru kita masukkan di amount received, yaitu jumlahnya yaitu sebagai berikut
751.088.110 rupiah. Kita baru isikan lagi di amount applied. Nah, akan terisi secara otomatis dan kita enter, baru akan mempengaruhi secara langsung yang namanya out of balance, dimana out of balance-nya sudah 0, berarti kita telah menginputnya ini sudah benar. Kita bisa melihat lagi di jurnalnya, kita klik CTRL-R. Jurnalnya bisa kita lihat sebagai berikut. Langsung saja kita oke. Selanjutnya kita record, kita cancel, kita masuk kepada transaksi yang terakhir, bukti transaksi yang terakhir yaitu ke 33. Kita cek lagi yaitu mengenai apa, kita scroll ke bawah, yaitu penerimaan tagihan via transfer Bank Mandiri untuk faktur sebagai berikut, sejumlah 867.567.377.20 rupiah. Selanjutnya kita masuk lagi ke Mayobnya, kita langsung saja masuk lagi ke Mayobnya. Kita masuk kepada menu sales, kita pilih yang receive payment. Berikutnya di deposito account, kita sesuaikan dulu, kita pilih yang kas di bank, baru kita news account. Kita di sini masukkan dulu customernya. Customernya itu PT TT Chemical, kita baru news customer. Dan di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk nomor invoice dan tanggal transaksinya. Kita cek lagi, yaitu nomor invoice-nya 43709 tanggal 31 Desember 2009. Kita isi di sini yaitu nomor invoice-nya 43709 tanggal 31 Desember 2009. Selanjutnya kita isi dulu di bagian memonya yaitu untuk pertama untuk pelunasan piutang. Selanjutnya baru kita di amount receive masukkan jumlahnya yaitu 875.667.377.20 rupiah. Kita masukkan 875 sekian, kita isi di amount receive-nya. Setelah kita isi, baru kita masukkan dulu yaitu diskonnya. Kita cek di modulnya yaitu total diskonnya 17 juta sekian. Kita masukkan dulu diskonnya 17 juta sekian. Baru setelah kita masukkan diskonnya, kita selanjutnya masukkan jumlahnya di amount applied. Nah, akan terisi secara otomatis, kita enter. Nah, selanjutnya juga akan mempengaruhi out of balance-nya yang mana langsung 0. Jadi apa yang telah kita input sudah benar. Kita bisa lihat di rekap jurnalnya, kita klik CTRL-R. Jurnalnya sebagai berikut. Transaksi yang ke-33. Selanjutnya kita oke saja. Jika dirasa sudah benar, langsung kita record dan kita cancel. Oke, berikut pemaparan dari saya mengenai transaksi atau bukti transaksi yang ke-25 sampai ke-33 dari PT Karya Mandiri Sejahtera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.